selamat datang di YouTube channel saya Putranto Aditomo. Kali ini saya mau membahas ada video tips tentang membuat MIDI koplo, ketipung koplo menggunakan MIDI. Ada sedikit kesulitan menurut berdasar pengalaman sebelumnya, itu susah untuk membuat ketipung menjadi agak real. Itu memang agak ada tantangan tersendiri, dan ini menurut saya sudah lumayan enak didengar. Dan ini adalah preset yang saya bikin untuk VSTI kontak, dan nanti bisa di-download di link deskripsi di YouTube channel ini. Selanjutnya langsung aja kita lihat videonya. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Di sini saya sudah ada sebuah sesi. Ini adalah sesi remix dari lagu Tone and I, Monkey Dance. Tujuan saya, preset VSTI kontak yang saya bikin ini bisa dipakai untuk membuat lagu sendiri dengan segala keterbatasan yang ada tentunya. Tapi di sini sampel yang saya bikin adalah dengan membuat remix dari lagu Tone and I, Dance Monkey. Jadi bisa dua-duanya, bisa dipakai untuk remix, juga bisa dipakai untuk membuat lagu sendiri juga. Nah, untuk preset kendang koplonya bisa di-download di deskripsi. Nanti saya berikan linknya di deskripsi. Cara loadingnya adalah sebagai berikut. Itu nanti diekstrak dulu. Nanti biasanya saya zip, saya upload ke Google Drive, dan linknya saya share di deskripsi. Tinggal di-download, diekstrak, kemudian di-load di mana kita downloadnya. Nah, cara loadingnya adalah seperti ini. Tinggal load aja, load. Ini koplo sampel. Nah, seperti ini sampelnya. Terus cara pakainya seperti apa? Ini adalah sesi yang sudah jadi. Ini saya sebelah sini. Saya terangkan tentang preset koplonya ini. Ini saya buka piano roll. Jadi di sampel ini nanti kalau menggunakan Reaper nanti startnya dari C2. Nah, ini startnya adalah dari C2. Tapi kalau menggunakan software yang lain biasanya startnya dari C1. Karena Reaper nggak tahu nih, mungkin agak beda. Startnya dari C2 atau C1 untuk software yang lain. Kemudian ini masing-masing adalah sampel looping. Jadi potongan-potongan loop sampel kendang yang nanti bisa kita atur positioningnya. Nanti saya tunjukkan cara bikinnya. Masing-masing ini dari C ini ada ini sampel seperti ini. Ada lagi yang seperti ini. Nah, ini. Ini sampai ke A. Nih. Kemudian ini kosong. Nah, berikutnya yang di sini ini adalah sampel potongan. Nah, ini bisa tergantung kreativitasnya kita. Ini untuk memberikan aksen-aksen atau fill in. Nah, oke, penasaran kan cara pakainya gimana? Cara pakainya adalah seperti ini. Misalnya kita naruh ini. Saling di bawah. Nah, misalnya kita ingin memberikan pattern ini di salah satu part lagu kita. Nah,
Contohnya jadinya seperti ini. Tinggal kita copy. Misalnya biasanya kan terdiri dari tiga bar. Terus kemudian yang keempat adalah fill in. Nah, ini coba saya play. Oh, ini dua, sorry, ini ada yang keliru. Di yang benar, di sini dia terdiri dari 2 bar. 2 keempat, 2. Nah, yang keempat biasanya kan fill in. Ini bisa kita potong. Nah, di fill in ini bagaimana kita membuat fill in-nya? Fill in-nya sendiri di sampel ini sudah ada. Misalnya kita mau pakai fill in yang sudah ada seperti ini. Nah, misalnya ini. Misalnya kita bikinnya seperti ini. Oh, keliru. Ini harusnya 2 bar. Sorry, ini harusnya 2 bar. Jadi gini. Harusnya 2 bar seperti ini. Nah, ini. Jadi modelnya seperti ini. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Bikin fill in yang sudah ada. Tapi kita juga bisa bikin fill in yang ya kreativitas kita. Kita pengen bikin pattern yang berbeda. Karena kalau gini terus mungkin boring ya. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, misalnya ini kita pengen membuat fill in dari ini, kita bisa menggunakan yang di atas ini untuk memberikan aksen. Misalnya aksennya adalah atau gini aja, aksennya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kita tinggal menambahkan poin-poin. Ya, jelas tidak seperti orang benar-benar bermain kendang ya, tapi paling enggak ketika kita mau membuat sebuah proyek yang membutuhkan koplo atau kendang yang hanya sebagai pewarna, pemanis, dan kita tidak ada player kendang ketipung gitu, ini lumayan bisa membantu. Jadinya seperti ini. Nah, gitu. Ini lumayan lah bisa memberikan warna tersendiri. Bisa memberikan aksen-aksen untuk pattern koplo kita. Misalnya kita bikin beda lagi juga bisa. Kita lanjutkan, dia sudah jadi fill in. Sebenarnya lumayan memberi aksen, berkesan, bukan berkesan ya, memberi aksen koplo di dalam lagu kita. Atau kemudian yang di sini kita ingin bikin beda, bisa juga. Ini kok. Nah, seperti ini. Inilah pattern yang berbeda dari sini. Jadinya seperti ini.
lumayan lah untuk memberikan pewarnaan ketipung di lagu kita. Nah, ini untuk sampel yang saya bikin, yang sudah saya putar tadi di awal video. Ini adalah lagu dari Tone and I. Saya remix menggunakan sampel koplo tadi. Saya terangkan ini yang untuk fill in yang awalnya. Jadi gini. Terus yang fill ini suara seperti ini. Nah, ini. Yang ini juga sama. Nah, yang ini saya combine antara sampel biasa, sampel potongan dengan sampel yang loop. Yang tadi yang sampel loop, yang ini sampel potongan. Jadinya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini adalah sampel-sampel potong. Ini aja. Nah, ini dan ini juga potong. Ini bukan potong. Ini adalah loop, tapi saya ulang-ulang. Nah, ini supaya memberikan kesan. Kenapa saya kasih ini di bawah? Kalau ini nggak saya kasih, jadinya seperti ini. Nah, jadi semacam kekat, kepotong-potong gitu loh. Kepotong-potong. Kalau saya kasih ini adalah kayak ghost note untuk di kendangnya. Nah, kalau solo seperti ini tetap kelihatan, oh ini bukan kendang real ini. Tapi kalau ketika bareng dengan musik, sepertinya lumayan lah, lumayan mirip dengan orang main ketipung. Dan jadinya adalah seperti ini. Apa saja. Ini saya cuma ngasih ngasih kendang, hi-hat sama beat. Beat ini beat dari Kontak. Beatnya cuma seperti ini. Nah, terus untuk hi-hatnya cuma seperti ini. Nah, untuk beat drumnya nanti saya bikin video sendiri aja. Ini saya terangkan untuk yang koplonya dulu. Dan bassnya saya menggunakan Scarby bass Kontak juga. Suaranya seperti ini. Nah, seperti ini suaranya. Dan musiknya saya sudah cari temponya, dan temponya sudah fix, sudah pas, sehingga bisa combine dengan beat yang saya buat tadi. Dan saya cut low-nya, saya cut high-nya sedikit karena saya pengen mid-nya aja yang nongol atau yang keluar, karena ini adalah musik yang sudah jadi, sehingga koplo ketipungnya sebenarnya ini ketipung, hi-hat, drum dan bassnya bisa kelihatan kedengaran dengan musik dasarnya. Ini tadi adalah sampel cara membuat ketipung koplo ala saya, tentu saja. Sampel yang saya bikin, dan silahkan di-download nanti di deskripsi. Filenya kompres, nanti tinggal di ekstrak, kemudian di-load seperti yang saya terangkan tadi, tinggal di-load dan kemudian dibikin menggunakan MIDI. Oh ya, untuk temponya sendiri pasti bisa berubah-ubah, mau kita cepetin, mau kita lambatin, pasti bisa berubah-ubah karena ini adalah MIDI. Ya, demikian tips dari saya, tips membuat ketipung koplo menggunakan MIDI, dan inilah hasilnya. Take my hands, my deep, and look me in my eyes.
Ya, demikian tadi videonya, tips membuat koplo menggunakan MIDI. Semoga bermanfaat, dan jikalau berkenan silahkan like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.